Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Herawati Fajrin SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Teti Hayati Aprilianti, dengan NIM 23060200034, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak di wilayah Jakarta Selatan. Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan potensi besar untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Salah satu utamanya adalah pendapatan negara, terutama yang bersumber dari pajak. Pajak memiliki peran vital karena bersifat tetap dan berkelanjutan, serta digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengolahan pajak menjadi aspek penting dalam sistem keuangan negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa pengolahan pajak di Indonesia masih belum optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan negara. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakan dengan jujur atau membayar pajak di bawah nominal seharusnya, termasuk dalam jenis pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kondisi PBB di Jakarta Selatan, PBB merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang strategis karena dikenakan atas seluruh tanah dan bangunan di Indonesia. Namun, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah di Jakarta Selatan, realitas penerimaan PBB pada tahun 2021 masih di bawah target. Contohnya, Kecamatan Kebayoran Lama mencapai target 66,31%. Kebayoran Baru mencapai target 66,80%. Cilandak mencapai target 49,15%. Jagakarsa 42,19%. Pesanggerahan 52,52%. Dan Tebet yaitu 67,28%, tertinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa belum ada kecamatan yang mencapai target, yaitu salah besar realitas PBB. Menurut Badan Pusat Statistika, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Jakarta Selatan selama 3 tahun terakhir hanya berada di kisaran 70-80%, mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan masih kurang optimal. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB di Jakarta Selatan. Yang pertama, kurang pengetahuan pajak. Banyak wajib pajak tidak memahami sistem dan kewajiban perpajakan dengan baik. Yang kedua, kesadaran rendah. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pembayaran PBB sebagai kontribusi pembangunan. Yang ketiga, sanksi tidak efektif. Hukum atas pelanggaran pajak yang belum menimbulkan efek jera. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sektor perdesaan dan perkotaan. Di Jakarta Selatan, fokus hanya pada wajib pajak orang pribadi, bukan perusahaan. Penelitian ini juga membahas bagaimana hukum perpajakan dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan tersebut. Data yang digunakan adalah data utama yang dikumpulkan lewat penyebaran kuesioner langsung kepada wajib pajak di Jakarta Selatan. Waktu penelitian dibatasi dari tahun 2003 sampai 2024. Pembatasan ini dibuat agar penelitian lebih jelas dan fokus terarah. Apakah kepatuhan wajib pajak mempengaruhi pembayaran PBB oleh individu di Jakarta Selatan? Apakah sanksi pajak terdampak terhadap kepatuhan individu dalam membayar PBB? Apakah kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersamaan mempengaruhi pembayaran PBB? Mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Menilai pengaruh gabungan antara kepatuhan dan sanksi pada
pajak pembayaran PBB. Prioritas memberikan kontribusi ilmu perpajakan khususnya terkait perilaku wajib pajak dan faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan. Praktis bagi DJP bahan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Bagi pemula di Jakarta Selatan menyusun strategi peningkatan penerimaan PBB. Bagi wajib pajak, peningkatan pemahaman, kesadaran dan membayar pajak secara sukarela. Ilmu ekonomi membahas secara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, menurut Richard G. Leviser tahun 2020. Inti dari ilmu ekonomi adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia dan keterbatasan barang atau jasa. Untuk memenuhi ekonomi tersebut, mempelajari bagaimana individu dan masyarakat memperoleh serta menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teori adalah kumpulan gagasan logis untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam akuntansi, teori ini digunakan untuk menjelaskan prinsip atau prosedur pencatatan serta laporan keuangan. Pajak memiliki fungsi anggaran, pendanaan negara, dan fungsi mengatur pengaturan sosial dan ekonomi. Pajak langsung yaitu PPh dan PBB, dan pajak tidak langsung PPN dan bea cukai. PBB, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dinilai berdasarkan NJOP dan dikelola pemerintah daerah. Meliputi tanah dan bangunan dengan pengecualian tertentu. Pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran internal untuk tak membayar pajak tanpa paksaan apapun. Alat pemerintah untuk mengatur dan merancang sistem pajak dan efisien berdasarkan NJOP dan NJKP. Alat penegak hukum untuk menjamin kepatuhan, yaitu sanksi administrasi, yaitu benda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana mengatur dalam UUD nomor 28 tahun 2028 dan UUD PBB. Menurut Aini dan Dwi tahun 2019 menemukan bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikasi terhadap kepatuhan PBB di Jakarta Selatan. Menurut Mulyani dan Setiawan tahun 2017, sanksi dan kesadaran pajak berperan positif dan signifikasi dalam kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Penelitian ini digunakan menggunakan kuantitatif untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Jakarta Selatan. Variabel ini bebas meliputi kepemilikan, tipe seperti luas tanah dan bangunan, lokasi, pengetahuan pajak, dan usia. Menggunakan sprinting berdasarkan kenyamanan, yaitu responden dipilih berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan mereka. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yaitu berdasarkan pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disiapkan responden mengisi sendiri kuesioner tersebut. Ujian reliabilitas mengukur konsisten data dengan data lainnya. Ujian normalitas yaitu untuk mengukur apakah data terdistribusi normal atau tidaknya. Hubungan multikolorialitas melihat hubungan antar variabel bebas. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ferawati atas bimbingannya, serta kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.